Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang Allah rahmati di atas rahmat Islam, Allah muliakan di atas kemuliaan iman. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, mari kita meneliti diri, mengaji dan mengkaji tentang amal, perbuatan, aktivitas keseharian kita yang tentunya bernilai ibadah. Tema dalam kesempatan ini, apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Orang hidup sebagai makhluk Tuhan yang mulia pasti punya obsesi, punya keinginan, punya tujuan di dalam hidup ini. Yang kita cari dalam hidup ini sebenarnya hanya dua: sukses dan bahagia. Parameter sukses dan bahagia jelas berbeda. Terkadang orang sukses belum tentu dia berbahagia di dalam kehidupan sehari. Walaupun banyak orang bahagia kendati tidak sukses. Parameter sukses dan bahagia ini jelas berbeda. Sukses adalah sesuatu yang kita dapati, sesuatu yang kita hasilkan. Sedangkan bahagia itu sesuatu yang kita rasakan. Kesuksesan itu adalah sesuatu yang kita dapati, yang kita hasilkan. Sedangkan kebahagiaan itu sesuatu yang kita rasakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-sa'adatu hahuna. Dia tunjuk dadanya sambil berkata, kebahagiaan itu ada di sini, di dalam dada, di dalam diri. Jadi kebahagiaan itu sesuatu yang kita rasakan. Sedangkan kesuksesan itu sesuatu yang kita dapat. Di dalam Al-Quran jelas konsepnya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan.
Barang siapa yang bekerja keras sesuai dengan prosedur, sistem, aturan yang berlaku, itu yang disebut saleh. Jadi bekerja soleh, beramal soleh, makna soleh itu sesuai dengan sistem aturan yang berlaku. Ini kadang kita memahami makna soleh yang pakai peci, memegang tasbih, mondar-mandir ke masjid, soleh. Padahal dalam konsep Islam jelas soleh itu adalah aktivitas, amal, perbuatan yang sesuai dengan sistem aturan peraturan Allah yang dikenal dengan sunnatullah. Saya ambil contoh sebuah gedung besar megah, di dalamnya banyak kegiatan maksiat, memang diperuntukkan buat kemaksiatan. Gedung yang kedua, banyak orang-orang baik dan orang-orang benar di sana. Struktur bangunannya tidak memakai penangkal petir. Struktur bangunannya tidak sesuai. Bangunan yang pertama itu sesuai dengan sistem aturan yang berlaku. Ketika terjadi gempa, gedung yang notabene tidak soleh, tanda kutip, banyak maksiat di sana, itu tegak berdiri. Sedangkan bangunan yang di situ berkumpul orang-orang benar hancur. Bangunan pertama itu disebut soleh. Bangunan yang kedua tidak disebut soleh. Maka di dalam Quran jelas dikatakan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang bekerja keras sesuai dengan sistem aturan yang dikatakan saleh, baik dia wanita maupun pria, pekerjaan yang soleh itu harus didasari dengan keimanan yang sahih. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibatan. Maka kami Allah akan mencurahkan kepada mereka yang bekerja soleh itu dan beriman saleh kesuksesan, kebahagiaan hidup yang thayyibah, kebahagiaan hidup yang sempurna. Ini yang disebut hayatan thayyibatan adalah sukses. Jadi sukses itu dengan bekerja keras, dengan kesungguhan dan soleh, pekerjaannya soleh. Sedangkan kebahagiaan itu sendiri sesuatu yang dirasakan di dalam batin. Batin manusia itu cuma satu. Karena itu
keimanan yang sahih, keimanan yang benar, bukan dualisme keimanan, mengimani Allah dan mengimani selain Allah. Bila keimanan sudah terjadi dualisme keimanan, mengimani Allah sebagai sumber rezeki, mengimani, membenarkan ada selain Allah juga ikut andil. Kalau dua keyakinan bersanding, maka yang akan muncul sebagai pemenangnya adalah yang batin. Itu kunci pertama. Untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan itu sendiri, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama dan utama, sebagai basic, sebagai dasar untuk bisa maju ke depan, kunci pertama husnuzon billah, selalu berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah ada suuzon, berburuk sangka kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi. Allah berfirman, aku berada di dalam sangkaan hamba. Bila hambaku menyangka baik kepada pemberianku, maka kebaikan yang kuberikan. Bila hambaku menyangka yang buruk, maka keburukan yang kuberikan. Itu kunci pertama. Jangan pernah ada suuzon, negative thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-faqir ilallah, ada rasa butuh, rasa perlu kepada Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah wa nahnu aghniya. Wahai segenap manusia, Anda semua yang membutuhkan Allah, sedangkan kami Allah Maha Kaya tidak butuh kepada Anda. Tidak ada untung dan ruginya, tidak ada manfaat dan mudaratnya bagi Allah terhadap aktivitas hidup kita. Andai kata semua penduduk dunia ini menyembah Allah, tidak ada keuntungan dan manfaat bagi Allah. Sebaliknya, andai kata seluruh penduduk dunia ini tidak ada yang menyembah Allah, tidak ada yang beribadah, semuanya maksiat, tidak sedikit pun membahayakan, memudaratkan, merugikan Allah. Semuanya kembali kepada kita. Benar, Allah yang menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, namun tidak ada kepentingan bagi Allah terhadap hamba-Nya. Semuanya kembali kepada hamba. Maka ibadah sholat yang kita lakukan, ritual dari takbir sampai salam, itu kembali
kembali kepada diri kita. Ketika kita mengucapkan, mengikrarkan kalimat takbir Allahu Akbar tanpa diakbarkan, dia tetap akbar. Ketika kita mengakui Rahman dan Rahimnya Allah tanpa pengakuan dari kita, Allah tetap Rahman dan Rahim. Jadi semua ibadah yang dilakukan ini adalah untuk diri kita, dan kita pun bekerja untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa. Karena keuntungan itu, kebahagiaan itu kembali kepada diri sendiri. Setelah kita sudah memegang dua kunci ini, lalu mari kita perhatikan bahwa Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya yang bernama wal asr. Demi masa, demi waktu, demi zaman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya makhluk yang bernama insan, makhluk ruhani, karena manusia itu yang bernama insan adalah ruhaninya, bukan cangkangnya saja, tapi ruhaninya. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Masa, waktu, zaman ada tiga. Masa yang lalu, masa yang sekarang, masa yang akan datang. Bagaimana sikap sebagai insan beriman yang sahih dan beramal yang saleh. Untuk menyikapi masa yang sudah berlalu, tanamkan di dalam diri kita khauf, rasa takut, rasa cemas, takut akan murka Allah, takut akan teguran Allah, takut akan sentilan Allah. Biasanya yang namanya kehidupan di dunia ini kan berpasang-pasangan. Ada masa lalu yang buruk, ada masa lalu yang baik, ada yang saleh, ada yang salah, ada yang jadi tuntunan, jadi tontonan. Untuk melihat masa yang sudah kita lalui, jangan masa yang baik yang harus kita lihat, tapi masa yang buruk, masa yang tidak bagus, tanamkan di dalam diri kita. Kalau kita pernah gagal, pernah tidak bagus bekerja kita, maka di dalam diri kita ditanamkan rasa takut dan cemas. Rasa takut dan cemas ini secara hablum minallah adalah takut akan murka Allah. Kalau masa lalu yang buruk ini, kegagalan ini akan mendapat teguran dari Allah. Secara hablum minannas, takut kalau itu terulang kembali. Masa yang sudah lalu takut terulang kembali. Kalau sudah tertanam rasa takut, rasa khauf, maka akan ada di dalam diri kita taubat. Taubat. Apa itu taubat? Taubat secara hablum minallah, bahwa dosa dan kesalahan yang kita perbuat pada masa lalu
belum ada jaminan dari Allah kalau itu diampuni dosa. Nah, jangan melihat masa lalu tentang dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat, maka akan muncul yang namanya taubat. Taubat secara hablum minan nas apa? Mengoreksi, mempelajari, kembali mempelajari kekurangan yang pernah kita lakukan pada masa lalu. Ini menghadapi masa yang sudah berlalu. Adapun masa yang akan datang, tanamkan rojak, optimis, yakin akan kebaikan, bukan keburukan. Kalau masa lalu adalah keburukan, kalau masa yang akan datang adalah kebaikan, kesolehan. Maka tanamkan rojak optimis, yakin bahwa rahmat Allah. Jangan putus asa. La taqnatu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah tertanam pada masa yang akan datang adalah optimis, maka akan timbul rasa syukur, bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk hidup, bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, masih bersyukur dan bersyukur. Baru kita hadapi masa yang sekarang. Jadi kalau tadi bersyukur dari masa yang akan datang, kemudian bertobat, maka untuk menghadapi masa sekarang 3 persoalan. Yang pertama, mujahadah, bersungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi tantangan, rintangan yang pasti itu menjadi fenomena kehidupan. Dunia darul bala. Dunia ini tempatnya cobaan, tempatnya ujian. Allah menjamin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Mujahadah itu perjuangan olah batin, mengendalikan, memanage hawa nafsu dari negatif kepada positif. Itu mujahadah. Kalau orang sudah mujahadah, bersungguh-sungguh, berjuang, dalam perjuangan itu fina harus berada di jalan kami, di jalan Allah. Jangan keluar dari rel, jangan keluar dari aturan, jangan keluar dari peraturan. Yang tadi saya bilang soleh itu, kalau benar berjuang sesuai dengan sistem dan aturan atau soleh tadi, dijamin oleh Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami selalu membimbingnya ke jalan kan. Ya, hadapi masa sekarang mujahadah, beramal saleh, bekerja keras sesuai dengan sistem dan aturan yang disebut saleh. Jangan keluar dari aturan dan peraturan Allah, dari sunnatullah. Itu pasti dijamin Allah akan membimbingnya. Solusinya itu bukan satu jalan, banyak jalan. Satu, berjuang. Begitu ada kendala,
maka dituntut yang kedua sabar. Sabar, jangan salah arti. Sabar bukan andai kata pipi kirimu ditampar, kasihlah pipi kananmu. Itu bukan sabar. Andai kata kamu ditimpuk, kena kupingnya, untung gak kena hidung. Kena hidung, untung gak kena mata. Itu bukan sabar. Sabar ada 4 tiangnya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu. Betapa banyak dari para nabi dan pengikut-pengikutnya yang mereka berperang di jalan Allah, wa ma dha'fu, mereka tidak lemah. Kunci pertama, daya tahan yang kuat, itu sabar. Wa mastakanu, semangat juang yang tangguh. Yang ketiga, aktif. Yang keempat, kreatif. Jadi berdasarkan konsep Quran yang namanya sabar itu 4 kakinya. Kalau tidak 4 belum sabar. Daya tahan yang kuat, daya juang yang tangguh, aktif, kreatif. Daya tahan yang kuat, tahan banting. Gak mungkin Allah memberikan ujian cobaan di luar kesanggupan hamba-Nya. Pasti yang diberikan itu adalah disanggupi oleh hamba-Nya itu sendiri. Kita ambil contoh Pak yang paling gampang. Sekarang bulan September 2013. Ambil contoh September 2013 masuk kepada September 2014. Ini saya hal yang abstrak, saya mau konkretkan. Jadi jangan mempersalahkan Tuhan. 2014 September 13 September ketemu 2014 September. Allah mau memberikan ujian, cobaan bagi hamba yang dicintainya. Karena Allah akan mencintai hambanya bila diuji. Kecintaan itu akan bertambah ketika mendapat cobaan dan ujian. 2013 sampai ke 2014 iman kita kadarnya itu ada 60%. Allah memberikan ujian dalam setahun 80%. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pasti gak memberikan cobaan, ujian, tantangan di luar kesanggupan hamba. Pegang 60% iman kita, Allah memberikan ujian 80%. Ujian yang diberikan ini gak langsung dari 2013 September sampai 2014 September, itu 80% datang bergiliran, bertahap sampai ke 2014. Kondisi iman yang 60% tidak dibiarkan oleh Allah. Dikasihlah peluang, kesempatan untuk menambah keimanan ini. Lalu kita tidak meresponnya. Ambil contoh.
dibangunkan bapak ibu oleh Allah pada tengah malam antara jam 12 dan jam 3, itu malaikatnya khusus menampung sharing curhat bapak. Kalau sudah 3:30, itu aklus malaikat yang mau menyaksikan sholat subuh berjamaah. Tapi yang terpenting 12 sampai jam 3 dilalah hanya sebab bapak batuk-batuk, ibu mau pipis, itu hanya sabab doang. Ke kamar mandi, beres pipis, bukan ibadah, bukan curhat, malah tidur lagi. Si bapak yang batuk-batuk ngambil air minum, bukan berwudu, bukan bermunajat kepada Allah, itu peluang tidur lagi. Kira-kira nambah atau tidak iman? Ini peluang sudah ada, kita tidak raih, nggak akan bertambah 60% iman. Belum lagi peluang-peluang yang lain. Banyak peluang lain untuk menambah keimanan kita, tapi kita tidak respon, malah kita cuek. Tambahkan 60%, nggak bakal. Masuk begitu September 2014, kondisi ujian yang 80% akan datang final. Kondisi iman kita 60%, ini 80%, nggak kuat menerimanya, dan di situ kita suka salahkan Tuhan. Ini contoh konkret dan sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Karena manusia itu makhluk ruhnya itu ruh dari Allah, spiritualnya ini dari Allah. Oke, itu yang namanya sabar. Jadi sabar itu daya tahan yang kuat. Yang kedua, daya juang yang tangguh, karena ada orang pertahanan yang tahan banting, tapi tidak ada semangat juang. Stuck, monoton di situ-situ aja. Murid-muridnya udah profesor, dia masih jadi guru SD atau apapun, nggak ada peningkatan. Yang dibutuhkan daya juang yang tangguh. Yang ketiga, aktif. Yang namanya orang sabar itu aktif, bukan pasif. Dan yang keempat, kreatif. Kreatif ini yang dinamakan grateful, banyak mensyukuri karunia Allah yang sedikit. Nah, kalau sudah sabar, puncaknya saya bicara berjuang lagi, Pak. Kalau sudah sabar, jangan terus bertawakal, harus berjuang lagi. Berjuang lagi, bersabar lagi, berjuang lagi, bersabar lagi. Perjuangan dan kesabaran dilakukan sudah mencapai optimal, dan itu relatif ukuran optimalnya. Bayangkan Rasulullah ditinggal mati istrinya, ditinggal mati pamannya, dua ini menjadi tulang punggung Nabi secara moral maupun material. Apakah Nabi cengeng, berpangku tangan, diam? Bayangkan Pak, Abu Thalib dan Khadijah, keduanya tulang punggung Nabi secara moral maupun material. Pada saat itu Nabi apakah diam, tidak berjuang, cukup berpangku tangan, berdoa? Tidak, Nabi hijrah ke Taif. Itu yang namanya perjuangan. Jadi berjuang bersama, berjuang bersama, berjuang bersama.
Kalau ini sudah dilakukan secara optimal, maka puncaknya adalah tawakal. Puncaknya adalah tawakal. Jangan sekali-kali masuk ke dalam wilayah tawakal sebelum perjuangan dan kesabaran dilakukan secara optimal. Karena kalau berjuang dan sabar tidak dilakukan secara optimal, tiba-tiba udah tawakal saja, nanti nggak siap kita menerima keputusan Allah. Karena kalau sudah tawakal itu menyerahkan kepasrahan total tanpa ada aktivitas apapun. Seperti Rasul ditinggal mati tulang punggungnya, dia hijrah ke Taif, minta suaka. Begitu sampai di Taif, diusir, dilempari batu, berlumuran darah kakinya, sampai puncak baru dia tawakal, tidak bergerak. Karena kalau sudah tawakal, dia harus siap menerima keputusan Allah. Apa itu? Sukses gagal, sukses gagal. Begitu dia sudah tawakal, ya Anda sukses. Pak, Bu, jangan berharap di dunia ini kita mendapatkan sesuatu yang perfect. Nah, obsesi boleh. Saya ingin menyelesaikan pekerjaan ini dari A sampai Z, sampai tuntas, sampai sempurna. Silakan, itu obsesi. Tapi jangan berharap semuanya bisa perfect. Justru tidak perfect inilah di situ letak kelemahan manusia, ketidakberdayaan diri kita. Disitulah letaknya nilai spiritual dalam berdoa. Disitulah misteri takdir yang kita tidak tahu. Takdir kodok ini misteri sangat rahasia, dirahasiakan oleh Allah. Maka jangan berharap sesuatu itu bisa sempurna kita lakukan dari A sampai Z. Berjuang silakan, tapi jangan pernah berharap sesuatu itu sempurna. Pasti ada missnya. Kenapa dibikin tidak sempurna oleh Allah? Supaya rohani kita, batin kita terus bermunajat, berkomunikasi dengan Allah untuk menyingkap misteri takdir tadi. Bayangkan Pak, Rasulullah punya cucu Hasan Hussein. Hasan Hussein, kesayangan Rasul, lagi ditimang-timang. Allah nyuruh malaikat Jibril bilang kepada kekasihku, Sayyidina Husain nanti matinya tragis, dipenggal batang lehernya. Itu dikasih kabar saat Rasul lagi membina nimang cucu. Takdirnya dibuka. Kebayang gak psikologis Rasul? Dan dia manusia biasa, manusia yang nangis. Takdir Tuhan dibuka. Muhammad, pesan Allah, ini Sayyidina Husain nanti matinya tragis. Gak ada Pak, Allah membuka takdir kecuali hanya kepada Muhammad. Ya Allah, terbayang. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Apa dimatikan hanya cucumu udah mati aja udah beres? Apa yang dibuntang? Tidak, Muhammad menjalani sunnatullah. Aturan
aturan Allah, sistem Allah. Dididiknya Sayyidina Husain, dikasih makan, diterpanya. Walaupun Muhammad tahu berarti batinnya bakal tragis. Makanya Nabi Muhammad kalau lagi mau berjalan ketemu Fatimah, jangan ke aku tidak mau mendengar cucuku menangis. Kalau dia menangis, hatiku teriris. Allahu Akbar walillahil hamd. Apakah Rasulullah putus asa? Ya udah, dimatikanlah Husain. Buat apa aku hidup bersama Husain kalau Nabi mati di Paris? Tapi tetap dijalanin sunnatullah. Kita ini Pak, 4 bulan dalam kandungan, ajal kita sudah ditentukan, umur berapa kita mati, habis kontrak kita, cara mati kita apa, di bumi mana kita mati, itu sudah ditentukan. Yang kedua, rezeki, baik materi of immateri. Rezeki itu karunia ilahi berupa istri, suami, anak, ilmu, harta, semua rezeki sudah ditentukan. Gak ada orang yang belum sempurna rezekinya diberikan Allah lalu sudah dicabut nyawanya, tidak ada. Yang ketiga, amal perbuatan selama hidup di dunia, apakah amalnya saleh, apa yang tidak saleh. Bahkan yang terakhir, apakah dia calon surga atau calon neraka. Sehingga ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga yang baik-baik, antara surga dan dia hanya sudah hasta. Masyarakat sudah bisa mengevaluasi, ini bapak pasti calon surga. 1 hari 1 jam sebelum mau menjemputnya, takdir mendahuluinya, maka dia calon neraka. Sebaliknya ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, mabok, minum, semua segala macam sudah dilakukan, antara neraka dan dia hanya cuma sehasta. Masyarakat sudah bisa mengevaluasi kalau dia calon neraka ini. 1 jam sebelum meninggal dia ibadah kepada Allah. Misteri Bapak, ada itu rahasia ilahi. Maka takdir itu sebuah misteri. Maka Sayyidina Umar merespon, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah ditakdirkan, buat apa kami berbuat sesuatu? Apa jawab Rasul? Ya Umar, bekerja keraslah kau, berbuatlah, karena tidak mungkin Allah menzolimi hambanya. Makanya jangan berharap yang membuat orang bisa stres, bisa depres, karena ini mengharapkan sesuatu yang bukan milik kita. Kesempurnaan milik Allah. Silakan kita bekerja, silakan kita bekerja sesuai dengan aturan, dan jangan lupa, jangan berharap itu perfect. Perfect itu milik Allah. Dibuat tidak perfect, disinilah rahasianya, misteri takdir, adanya kekuatan doa, kekuatan ibadah. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Makanya kalau kita sukses sudah dari keputusan Allah, itu bukan akhir dari perjalanan. Kalau kita sukses, bersyukur lagi kepada Allah. Kenapa bersyukur? Berharap akan lebih sukses lagi. Bila keputusannya gagal juga bukan akhir dari perjalanan. Apa yang kita lakukan kalau kita gagal? Bertobat. Secara hablum minallah, kita bangun malam, kita ibadah kepada Allah. Secara hablum minan nas, obat kembali